Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing. Sebelum nanti Bapak Saudara menikmati ibadah online ini, kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa fokus untuk mengikuti ibadah ini seperti Bapak Ibu Saudara mengikuti saat ibadah di gereja. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat dari apa yang Anda nikmati bersama-sama, baik lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman atau isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar kiranya dari awal sampai akhir Bapak Saudara saya minta perhatiannya secara khusus, secara fokus, karena memang hari-hari ini kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Dan itu pesan saya. Dan silakan Bapak Saudara menikmati ibadah dengan live streaming. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sama-sama sore hari ini kita memperingati akan hari kematian Tuhan kita. Kita terlebih dahulu berdoa, kita bersyukur buat kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau telah mati menggantikan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memperingati akan kematian-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami. Mari angkat suaramu, katakan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah sembah Dia. Haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Kesetiaan-Mu besar Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau Tuhan? Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia Tuhan.
menebus kami dari lubang kubur. Kau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya
hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memakai setiap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah memilih kita. Dia yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita mau terus bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan.
terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih kau pilih kami. Terima kasih kau angkat hidup kami. Terima kasih kau tebus hidup kami. Darah-Mu Yesus yang akan menyucikan. Darah-Mu Yesus yang akan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah masuk, biarlah. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi darah-Mu Yesus.
Darahmu Yesus, sucikan daku. Yes, iya. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Seperti pujian ini Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan hidup kami. Darah-Mu yang mentahirkan dosa kami. Darah-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung, di mana Engkau mati buat hidup manusia yang berdosa ini. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini, tidak ada seorang pribadi pun yang mau memberikan nyawanya buat hidup manusia yang berdosa ini Tuhan. Maka kami sangat bersyukur dengan peristiwa wafat-Mu ini Tuhan. Di mana karya agung-Mu, karya keselamatan-Mu, karya penebusan-Mu buat setiap hidup kami manusia yang berdosa ini. Sungguh nyata Tuhan, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya Engkau pribadi-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh kami akan membesarkan dan memuliakan. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami rindu dengar akan isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan duduk manis untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Sekali lagi hamba-Mu hanya alat saja. Biar firman-Mu yang bekerja lewat kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Maka sempurnakan setiap persiapan hamba-Mu ini. Yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang akan menuntun memimpin hamba-Mu sehingga akan menyempurnakan setiap pemberitaan firman ini untuk boleh menjadi rema dan dilakukan dalam setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami boleh menyediakan hati, pikiran kami akan buka telinga rohani kami Tuhan. Kami akan sediakan hati dan pikiran kami. Kami akan duduk manis sebagai seorang murid Tuhan. Yang kami akan diajar oleh firman-Mu. Biar kami akan fokus ke depan untuk dengar akan firman-Mu. Bahkan terlebih Tuhan, kalau nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu, biar Engkau Tuhan yang akan bekerja berkarya lewat kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak datang dari Engkau, yang akan mengganggu untuk konsentrasi umat-Mu, untuk dengar akan firman-Mu, kami sepakat satu hati. Dalam nama Yesus, Engkau akan keluar dari hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami akan konsen buat isi hati-Mu. Pakai sekali lagi hamba-Mu Tuhan. Hanya alat-Mu saja. Dan dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ya, bagi jemaat yang saya kasihi,
saya cintai saat ini yang stay at home, ya, yang lagi Tuhan izinkan terjadi, bahwa peristiwa yang mengejutkan banyak orang. Tetapi mari saya mau mengajak jemaat yang saya cintai dan saya kasihi, jangan berpikir tentang virus corona dulu. Jadi kita akan alihkan perhatian kita, fokus kita pada sore hari ini, di mana kita akan memperingati karyanya Tuhan yang besar, karya agung yang mulia, yaitu di mana Yesus mau mati, mau berkorban buat hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita akan langsung simak di dalam Alkitab kita atau di dalam HP kita, di dalam Android kita dan lain sebagainya, ya. Dari Roma, kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, pasal yang ke-8 ayatnya 31 sampai 39. Ayatnya cukup panjang, tapi saya akan baca, Bapak Ibu dengarkan dengan baik di rumah masing-masing. Judulnya tentang keyakinan iman dari Rasul Paulus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagia kita yang mendengar firman, yang menyimpan dalam hati, merenungkannya setiap saat, dan terlebih melakukan dalam hidup kita. Kita sudah melihat bagaimana kita memperingati hari ini Jumat Agung, di mana kita sudah baca ayat yang cukup panjang, tapi saya percaya ayat ini cukup jelas. Saya yang ngulang ayat 37, 38, 39 supaya kita jelas. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sore hari ini tinggalkan dulu persoalan kita,
tinggalkan dulu masalah virus corona. Karena hari-hari ini kita diajak untuk fokus dulu kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang kita peringati dalam Jumat Agung ini. Peringatan Jumat Agung punya sebuah pengertian yaitu tentang wafatnya Yesus Kristus. Dan juga Bapak Ibu dan saya yang setiap tahun kita memperingatinya. Bahkan kalau kita melihat film ya di mana penyiksaan Yesus yang dialaminya sebelum dia mati di atas kayu salib. Nah, mari kita akan merenung sejenak bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana penyiksaan yang dialami sampai Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Dan terlebih pengertiannya adalah sebuah karya yang agung dan mulia, yaitu sebuah keselamatan yang disediakan buat manusia lewat penebusan dosa umat manusia. Kemudian lagi kita dalam peringatan Jumat Agung ini jangan dipakai momen yang bersedih hati. Justru menurut saya peringatan Jumat Agung ini adalah peringatan yang penuh kasih dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita secara manusia berduka mungkin secara manusia, di mana Yesus mati seperti murid-muridnya. Tetapi saya sampaikan bahwa ada pengharapan buat kita. Kenapa? Karena pada hari ketiga nanti Yesus bangkit. Nanti hari Minggu yang akan kita peringati sebagai hari kemenangan buat setiap umatnya. Dan malam hari ini, sore hari ini saya sampaikan kepada semua jemaat yang saya cintai dan saya kasihi. Kita akan melihat pembelajaran apa yang akan kita dapatkan. Dan sore hari ini saya sampaikan kita akan belajar tentang 3 hal. Dari makna dari Jumat Agung ini. Yang kami beri singkatan supaya gampang. 3P. Yang tempoh hari saya sampaikan adalah ada singkatan juga 3M. Yang sekarang ini 3P. Makna apa yang pertama kita mau diajar dari Yesus ini kepada kita. P yang pertama, Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Dan hari ini kita memperingati Jumat Agung, salah satunya adalah di mana Tuhan mengampuni dosa kita. Kita diajar oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus ini tentang yang namanya pengampunan. Gampang kira-kira Bapak Ibu Saudara? Tidak mudah. Diucapkan gampang, ya, tapi dikerjakan tidak mudah. Tetapi kalau kita mau taat, nurut sama Tuhan, Dia memberikan teladan. Dia sampai mau mati, memberikan nyawanya yang terbaik, diberikan kepada umatnya, karena Dia mengasihi kita. Maka mari sebuah teladan yang baik, di mana Yesus mengajarkan kepada umatnya tentang lifestyle, gaya hidup, tentang mengampuni. Ini yang diteladankan kepada kita. Bagaimana respon kita? Simple sebetulnya kita ini jadi orang Kristen simple. Tidak asal neko-neko saudara ya. Jadi ada orang yang bersalah pada kita. Ada orang yang nyakiti kita. Apa respon kita? Tuhan mengajarkan doa yang namanya doa Bapa kami. Salah satu baitnya atau aliniannya itu adalah pengampunan. Ampuni Tuhan orang yang bersalah kepada kami. Ampuni, kita diperintahkan sama Tuhan untuk mengampuni. Bahkan waktu Tuhan ditanya sama murid-muridnya, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah pada kami, Guru? Berapa kali Guru saya harus mengampuni
orang bersalah kepada kami? 7 kalikah? Tidak. Lalu Yesus menjawab yang dipanggil sebagai guru. Engkau harus mengampuni 7 kali 70 kali. Artinya kalau kita simpulkan bahwa pengampunan yang diajarkan kepada kita sebagai umat yang dikasihinya, yang sudah ditebus, yang sudah diampuni terlebih dahulu, kita ini memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Saya bersyukur ya, karena saya pernah mengalami yang namanya menyimpan sakit hati sepanjang 16 tahun di dalam usia pernikahan saya. Tapi saya bersyukur, sekalipun saya harus kehilangan empedu saya dipotong. Tapi saya bersyukur karena Tuhan kasih waktu yang terbaik untuk saya bisa pemberesan tentang dosa ini. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, saya kalau disakiti orang, tertawa aja saya. Enggak sampai tak simpen dalam hati. Saya pernah kasih nasihat seorang bapak, nanti kalau kamu dikata-katain sama orang-orang yang kira-kira enggak suka sama kamu, yang kamu ambil keputusan, saya minta tolong kamu masukkan telinga kanan, kemudian jangan masuk dalam hati, tapi keluarkan ke telinga kiri. Supaya kamu enggak simpen sakit hati. Lah Tuhan ajarkan dengan peristiwa Jumat Agung ini, salah satu adalah lifestyle tentang gaya hidup yang mengampuni. Memang tidak gampang, diucapkan gampang, tapi dikerjakan tidak mudah. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan teladan yang baik. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, karena kita sebagai murid yang diajar sama Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta roh Tuhan, kita minta Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mengerjakannya. Bagian kita adalah taat aja kerjakan bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan ini tahu. Tuhan ini ngerti bahwa kita ini ciptaannya. Dan dia tahu persis bahwa manusia itu sangat rapuh, manusia itu sangat lemah, ya. Manusia itu tidak mampu. Tuhan tahu itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah, yang dikasih dalam Tuhan, mari kalau kita menyadari bahwa kita ini orang lemah, kita orang tidak mampu, tidak kuat, minta sama Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan kasih kekuatan kita. Dan saya percaya lifestyle, gaya hidup mengampuni ini sudah dikasih teladan sama Tuhan. Maka mari sekali lagi, tidak ada gunanya ya kalau kita melihat hari-hari ini banyak di media sosial yang nyerang sana sini, yang kadang-kadang buat telinga itu merah gitu ya, membuat orang marah gitu ya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Aduh, saya ini mikir gitu ya. Saya mikir katanya pinter teologi ya gitu ya. Katanya mahir ngerti firman. Tapi nyatanya menjadi pelaku firman itu tidak gampang. Tidak gampang. Mending orang rasa ngerti akeh firman, tapi kita mau melakukan. Kita mau taat sama Tuhan. Wah kalau diajar firman aja, wah lebih pinter dari yang ngajar. Yang ngajar diajari. Tapi begitu praktek firmannya, nol besar. Maka sekali lagi sore hari ini, poin yang pertama Tuhan mengajarkan pada kita adalah tentang pengampunan. Tentang P yang pertama adalah pengampunan. Sekali lagi, tidak ada gunanya kita menyimpan sampah, menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan,
menyimpan dendam. Bahkan Tuhan mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kasih sayang. Luar biasa, ya luar biasa. Tuhan mengajar kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan itu dengan kasih. Kenapa? Karena kita punya visi bahwa Tuhan itu adalah kasih. Maka kita anak-anaknya diajar untuk bagaimana hidup kita berubah, lifestyle kita berubah. Untuk punya gaya hidup yang mengampuni. Sehingga orang lain akan melihat. Jangan orang lain melihat, kalunge salib gedine ra karuan, duwa tergede. Tapi prakteknya firman tidak ada. Namanya saja Petrus. Tapi tidak punya hidup mengampuni. Hari-hari ini banyak orang kalau disinggung sedikit marah. Apalagi di situasi seperti ini. Tapi mari saya sampaikan, ya kemarin seorang teman ya dari Gembalaku, dia menyampaikan punya teman reuni yang wah marahnya luar biasa. Sampai dihasok-asok ya. Sampai dipisau-pisoi, tapi hebat. Ini dia praktek firman. Dia tetap tenang, hatinya tidak marah, terus dia lepaskan pengampunan. Ya udah aku minta maaf kalau aku udah salah. Luar biasa. Dia menang untuk praktek firman. Amin. Dia menang praktek firman. Maka mari hari-hari ini yang penting mari kita teladani gaya hidup Tuhan. Dan dia mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki kasih, maka sekali lagi, kalau kita punya kasih sayang, maka orang bisa berubah karena merasakan kasih kita. Amin. Karena orang merasakan kasih sayang kita, maka orang itu akan bisa berubah hidupnya. Itu yang pertama. Memang tidak gampang, tapi mari kita mau belajar. Yang kedua, ya karena waktunya terus berjalan. Yang kedua, bagaimana sih gaya hidup kita yang diajarkan Tuhan? Yang kedua, P yang kedua adalah Tuhan mengajar kita tentang yang namanya penderitaan. Sekali lagi penderitaan itu Tuhan ajarkan bahwa penderitaan itu bukan akhir dari cerita. Kalau kita nonton film, ya biasanya lakon yang menangguri. Betul ya? Biasanya lakon menangguri, lakon itu ditembak itu, tapi tiba-tiba lakon itu menang. Lah hari ini saya sampaikan bahwa kita diajarkan sama Tuhan bahwa yang namanya penderitaan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru penderitaan itu adalah awal dari sebuah cerita. Karena kalau kita tahu bahwa tujuan kita, target kita, itu kita akan bisa melewati penderitaan itu. Maka Mazmur 23 ayat yang keempat mengajarkan, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena dia tahu, Allah beserta kita. Amin. Karena dia tahu, Allah yang menyertainya, bahkan dia sampaikan gadanya dan tongkatnya. Itu yang menghibur dia. Hari-hari ini Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang Kristen, bahwa Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Tuhan, hidup nyaman dan senang saja, enak saja, tidak. Tapi orang yang mau ngikut Tuhan disampaikan, harus pikul salibnya Tuhan. Kalau Anda dan saya, kalau saudara dan saya, saudara ngerampok, ditangkap polisi, digebuki, dihukum wajar. Tapi ini Tuhan Yesus tidak wajar. Dia tidak punya kesalahan, tapi dihukum. Dianiaya. Karena nanggung dosa-dosa kita.
Nah, maka mari sekali lagi tiap hidup kita mau koreksi. Ya. Bahkan Roma 8 ayat 32 berkata, kalau nyawanya sendiri saja tidak disayangkan, apalagi yang lain. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi virus corona ini, terjadi artinya yang belum pernah kita alami. Tetapi mari kita mau bersama Tuhan untuk melewatinya. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan, aku menyertai kamu. Mari hari-hari ini saya banyak berdoa, ya berkata kepada banyak orang, saya sampaikan, yang lagi ada masalah, lagi problem, termasuk kepada anak menantu saya sampaikan. Kepada semua full timer, hari-hari ini kita nih sebagai orang rohani, apalagi kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan kekuatan kepada jemaat. Di mana hari-hari ini sedang mengalami masalah. Saya sampaikan baru tadi siang, saya juga telepon dengan seorang pengusaha. Saya sampaikan, Tuhan izinkan terjadi karena hari ini Tuhan sedang melatih kamu. Untuk jadi anak seorang burung Raja Wali. Di mana anak seorang burung Raja Wali waktu dia dilatih terbang untuk mengatasi badai yang besar itu. Bagaimana caranya? Dia goyang bangkitkan sarangnya. Sehingga dia belajar terbang. Tetapi induk Raja Wali itu akan mengawal anaknya. Begitu anaknya mau jatuh, lalu dia tangkap anaknya. Demikian juga Tuhan kita. Mari jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Di balik semua masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya ada mujizat yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk anaknya. Yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Maka hari ini tantangan buat kita. Jangan kita jadikan penderitaan lalu kita mengeluh, berkeluh kesah. Jangan. Tapi mari kita mau tunjukkan kepada dunia. Orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan. Kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang saya sampaikan. Bahkan kita kalau melihat bagaimana Tuhan ditulis di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu kasihnya kepada manusia yang luar biasa. Dia rela mau mati. Untuk supaya apa? Manusia ini tidak binasa. Untuk mencapai hidup kekal. Surga yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Mari kita mau sadari, jadikan penderitaan atau masalah, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini hal-hal yang harus kita lewati. Jangan kita menghindar dari tantangan. Jangan kita menghindar dari persoalan. Tapi mari kita mau hadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita akan bisa selesaikan masalah kita. Yang terakhir, yang ketiga. P yang ketiga. Ini yang saya sampaikan. Ini sebetulnya judul dari apa yang saya sampaikan. Bahwa peringatan Jumat Agung ini justru kita jadikan sebuah momen untuk membangun mentalitas pemenang. Jadi P yang ketiga adalah kita ini disiapkan Tuhan menjadi pemenang. Dan itu harus dibangun supaya kita punya mentalitas yaitu seorang pemenang. Bukan seorang penakut. Bagaimana untuk membentuk menjadi mentalitas pemenang? Kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud dilatih dari kecil untuk menghadapi bagaimana dia waktu mengembalakan dombanya. Menghadapi binatang buas. Ya. Dia dilatih waktu menghadapi Goliat. Karena
Orang kalau sudah dilatih dari kecil mentalnya, menghadapi kesulitan itu, tantangan itu biasa. Saya jujur, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ini dilatih untuk menjadi mental-mentalnya mental fighter. Jadi begitu ada tantangan, justru ini kesempatan. Saya bilang dengan anak menantu saya, juga dengan jemaat yang ada. Justru hari-hari ini, itu adalah sebuah momen, kesempatan untuk kita membangun yang namanya mentalitas seorang pemenang. Kalau dibilang ada masalah, gereja hari-hari ini juga ada masalah. Semua gak ada yang gak punya masalah. Tetapi bagaimana kita mensikapi masalah ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 ya disampaikan, Yohanes 19 ayat 30 ada kata terakhir di mana Tuhan katakan sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan ini sudah kerjakan semua. Apa disuruh Bapaknya di surga, dia sudah kerjakan semua. Dengan ketaatannya dia kerjakan. Dia tidak bantah, tidak. Maka di sini saya sampaikan bahwa di momen Jumat Agung ini justru kita harus membangun sebuah mental, yaitu mentalnya pemenang. Kesempatan kita menghadapi tantangan demi tantangan yang ada hari-hari ini. Bahkan Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10, tolong bisa ditayangkan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan. Maka mari kita di dalam memperingati peristiwa Jumat Agung ini, jangan kita berduka cita, tapi mari kita akan bersuka cita. Karena kemenangan Tuhan sediakan buat hidup kita. Kita nanti akan memasuki perjamuan kudusnya Tuhan. Mari jemaat yang dicintai dan dikasihi Tuhan, saya minta Anda konsentrasi di mana waktu perjamuan kudus nanti, di mana roti itu ada ayatnya. Karena biasanya tiap Paskah Ibu Gembala menyediakan ayat-ayat firman Tuhan yang dibagikan. Tapi kali ini karena situasi di mana kita beribadah online, sehingga minggu pertama saya tidak mengadakan perjamuan kudus karena peristiwa Jumat Agung ini kita mengadakan perjamuan kudus. Sehingga saya pikir saya jadikan satu. Maka jemaat yang dicintai dan dikasihi Tuhan, saya berharap ya kita sungguh-sungguh untuk nanti masuk dalam perjamuan kudus, karena kami sangat meyakini ya bahwa Tuhan sudah mau mati buat kita. Dan dia berkata sudah selesai. Sekali lagi poin saya yang terakhir, P yang ketiga adalah mental pemenang, mental seorang pemenang. P yang pertama adalah punya lifestyle, gaya hidup yang mengampuni, yang tidak simpen dosa, tidak simpen pahit, tapi melepaskan pengampunan. Karena kita sudah dikasih contoh sama Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita harus lepaskan pengampunan kepada setiap orang. Jangan simpen kepahitan, karena itu akan mengakibatkan sakit dalam tubuh jasmani kita. Dan yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan, Tuhan sampaikan penderitaan itu bukan akhir,
dari sebuah cerita. Penderitaan itu awal dari sebuah cerita. Kalau kita hari-hari ini bergumul, kalau hari ini kita berjuang, itu awal sebuah cerita. Kita belum selesai. Skenarionya belum selesai. Dan endingnya adalah P yang ketiga, bahwa kemenangan itu Tuhan sediakan buat kita. Maka mari di poin yang ketiga ini kita akan membangun yang namanya mentalitas pemenang. Bahkan apa yang dialami Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang di atas 37, ya, Paulus menyampaikan bagaimana dia, apakah yang dapat memisahkan kasihku dengan engkau? Apakah itu kelaparan, apakah itu haus, apakah itu kekurangan, apakah itu penderitaan dan lain sebagainya. Bahkan Paulus berkata, setiap hari aku dihadapkan kepada satu kematian, ancaman. Tetapi Paulus berkata, dia tidak akan menjadi takut. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Tuhan kita sediakan kemenangan buat kita. Tapi mari, apakah kita punya mental penakut? Kami ajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan. Jangan menjadi takut atau khawatir atau cemas yang berlebihan. Tetapi mari kita mau bersama-sama menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan. Ada yang menghadapi persoalan kecil, ada yang menghadapi persoalan besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi persoalan yang besar, tantangan yang besar, pasti di belakangnya Tuhan akan sediakan mujizat yang besar. Kalau engkau tantangannya kecil, mujizatnya juga kecil. Ya, mari, mentalnya yang mana? Dikasih Tuhan tantangan yang besar, kita akan dapat mujizat yang besar. Gereja ini dinubuatkan dari 18 Agustus 2016. Di mana 5 tahun ke depan sampai nanti 18 Agustus 2021. Bahwa gereja ini akan Tuhan kasih perkara-perkara yang besar yang kita belum pernah lihat. Maka hari-hari ini bagaimana kita menjadi mental pemenang. Yeremia 33 ayat 3 sebagai penutup ayat ini. Dan saya minta nanti para singer dan WL untuk maju ke depan, untuk membantu saya dalam perjamuan kudus dan menyiapkan pujian itu. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 disampaikan, berserulah kepadaku, maka kata Tuhan, aku akan menjawab engkau. Amin. Amin. Kalau kita punya gaya hidup yang tidak simpan dosa, kita punya gaya hidup yang tidak simpan kekecewaan, tidak simpan dendam, tidak simpan pahit, pasti Tuhan akan berikan telinganya untuk mendengar seruan kita. Bahkan di dalam Yeremia ini berkata, Tuhan akan beritahukan perkara yang besar yang kita belum tahu dan kita belum paham. Hari-hari ini saya pun gak tahu kenapa Tuhan bisa terjadi peristiwa seperti ini. Tetapi saya ambil positifnya, bahwa ternyata Tuhan sedang melatih kita umatnya. Maka mari kita sama-sama sediakan hidup kita. Tantangan demi tantangan boleh datang. Tapi mari miliki mental seorang pemenang. Amin. Miliki mental seorang pemenang. Karena seorang pemenang seperti Daud yang sudah terlatih. Sekalipun menghadapi Goliat yang besar, dia tidak menjadi takut. Kenapa? Karena dia tahu Allahnya yang menyertai dirinya. Kalau hari ini engkau tahu siapa itu yang menyertai engkau. Roma 8:31 tadi dikatakan, kalau Allah yang di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dan saya kasih di rumah. Ya, dengan engkau mendengar firman ini, mari jangan berkecil hati. Karena kemenangan Tuhan sudah sediakan. Bukti cinta kasihnya, dia mau mati buat kita. Dia relakan nyawanya, ditukar dengan hidup kita. Apa masih kurang yang Tuhan berikan pada kita?
Maka mari kita menghadapi persoalan ini. Saudara tidak sendiri, tapi mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan pujikan salib-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap hidup kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan meteraikan firman-Mu supaya menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan sore hari ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan rindu untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami rindu memperingati akan hari kematian-Mu itu. Dan di setiap roti Tuhan yang kami sediakan, dan kami sudah berdoa Tuhan, di situ ada ayat-ayat firman Tuhan. Biarlah setiap ayat ini boleh berbicara kepada mereka Tuhan. Entah itu peneguhan, entah itu teguran, entah itu janji Tuhan. Tuhan Engkau lewat Roh Kudus-Mu yang akan memberi peneguhan-peneguhan kepada umat-Mu. Atau teguran-teguran kepada umat-Mu. Sehingga mereka tidak akan menjadi takut, tidak akan menjadi khawatir. Karena Engkau Allah yang menyertai hidup mereka. Bukti dari cinta kasih-Mu kepada mereka, di mana Engkau mati buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lewat firman yang singkat ini mereka boleh teguhkan, dikuatkan, bahwa mereka Engkau sediakan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup lakukan mujizat-Mu hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, mari jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri sama-sama akan menikmati roti dan anggur. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup lakukan mujizatmu hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bacakan satu kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sebelum kita memecahkan roti ini, Bapak Ibu Saudara sudah membaca ayat-ayat yang ada dalam roti ini. Dan mari kita angkat bersama-sama roti ini tinggi-tinggi. Dan mari kita akan pecahkan roti ini. Bukankah roti yang kita pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang darah Kristus. Karena hanya dengan darah Kristus dosa kita bisa diampuni. Dosa kita disucikan, dosa kita dihapuskan. Dan segala kesalahan kita, kegagalan kita, kemiskinan kita, kekurangan kita, Tuhan sudah tanggung. Karena Tuhan berkata, sudah selesai. Kita bersyukur. Mari kita angkat tinggi anggur di tangan kanan kita ini. Bukankah anggur yang di tangan kanan kita ini juga merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sejenak memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Engkaulah gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku Tuhan. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku Tuhan. Dadamu dan tongkatmu telah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan setiap lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan. Ora lama tak kasih kira lama. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib. Buat karya-Mu yang agung dan mulia Tuhan. Bapak, kami juga ingat bukan hanya setiap umat-Mu yang beribadah sore hari ini Tuhan. Tapi juga ingat buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan jauhkan dari satu malapetaka yang sekarang sedang menimpa bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami percaya ini Kau izinkan terjadi. Supaya banyak orang berseru kepadamu Tuhan. Supaya ada banyak orang yang bertobat, sadar Tuhan akan dosa dan kesalahannya. Dan hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Untuk memohon meminta kepada Engkau. Kiranya Tuhan, malapetaka yang menimpa bangsa ini segera akan selesai Tuhan. Dan khususnya kami berdoa buat tenaga medis yang di garda depan, yang menangani akan pasien-pasien ini. Berikan ketulusan hatinya. Berikan Tuhan hati yang mau berkorban seperti Engkau Tuhan. Bahkan mereka rela mati menjadi seorang pahlawan. Di mana demi menolong sesamanya Tuhan. Maka beri kekuatan, kemampuan kepada tenaga medis. Baik dokter, baik perawat. Dan hari-hari ini Tuhan, apa yang diperlukan? Tuhan, Kau bisa menggerakkan siapapun orangnya. Untuk menolong dan membantu akan kebutuhan mereka. Alat APD itu Tuhan. Kelengkapan untuk dia pilih menangani pasien itu Tuhan. Dan segera Tuhan Kau akan temukan. Baik itu obatnya maupun vaksinnya Tuhan. Sehingga semua kendala ini bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk rakyat kecil. Berikan kepada mereka sebuah ketaatan untuk stay at home. Untuk mereka boleh tinggal di rumah Tuhan. Sehingga akan membantu pemerintah ini. Untuk segera bisa pulih negara ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, banyak orang hari-hari ini berseru kepadamu. Biar Tuhan mereka datang kepadamu dan mereka boleh menyadari Tuhan. Seperti di 2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Biarlah mereka sadar dan mereka bertobat akan kembali kepada jalan-Mu. Sehingga Engkau akan segera pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan negara ini. Bahkan seluruh gereja-gereja yang ada. Kami berdoa Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Biar mereka tidak saling menyerang, tapi mereka boleh bersatu menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memeteraikan firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Mari kita akan selesaikan ibadah kita. Dan kita akan pujikan satu pujian terakhir sebelum kita terima doa berkat. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hidupku telah ditebus
oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, mari kita sama-sama sebelum selesai ibadah ini kita akan terima doa berkat. Dan mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Hari ini kalau kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus mau mati buat kita. Dia tidak menyayangkan nyawanya untuk kita. Bahkan dia katakan sudah selesai. Semua ditanggung oleh Tuhan. Dosamu ditanggung oleh Tuhan. Kemiskinanmu ditanggung oleh Tuhan. Sakit penyakitmu ditanggung oleh Tuhan. Kegagalanmu ditanggung oleh Tuhan. Semua kesalahanmu ditanggung oleh Tuhan. Maka mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah peristiwa ini. Tuhan berjanji kepada kita. Karena kasih-Nya buat kita. Maka Dia akan berikan kemenangan buat hidup kita. Maka terima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita di hari Jumat Agung ini. Di mana Dia sudah menang atas maut. Maka terima kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kesempatan momen di hari Jumat Agung ini. Di mana kita akan membangun mental seorang pemenang. Mental seorang pemenang. Maka terima. Karena Tuhan berkata, engkau adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima, terima, terima kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Supaya kita bisa melewati semua masalah persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah itu diberikan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tapi mari kita mau hadapi setiap persoalan ini bersama dengan Tuhan. Pasti engkau akan menang. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.